Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan yang selalu melindungi dan memberikan pertolongan dalam kehidupan kami. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, kami memohon Tuhan mengurapi kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Dan biarlah firman-Mu selalu membimbing kami di dalam kami menjalani kehidupan ini. Mampukan kami untuk mentaati firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon dan berdoa. Amin. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari TP2, Kitab Amsal pasal 16 ayat 24. Demikianlah sabda Tuhan. Perkataan yang menyenangkan seperti sarang madu, manis bagi hati, menyehatkan bagi tulang-tulang. Tema renungan saat ini adalah cara menghindari stres. Bapak Ibu serta saudara yang dikasih oleh Tuhan, apakah kita termasuk orang yang mudah sakit? Mungkin bukan karena tidak pernah olahraga atau karena tidak pernah makan makanan yang bergizi atau karena gaya hidup yang salah. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa hal itu mungkin bersumber pada kalimat yang sering kita dengar. Perkataan yang kita dengarkan dapat mempengaruhi kesehatan kita. Hubungan kita dengan sesama dianjurkan untuk menghindari kata-kata yang menyakitkan, walaupun diucapkan tanpa berteriak. Karena ternyata kata-kata yang menyakitkan dapat meningkatkan suatu hormon di dalam darah yang menyebabkan turunnya daya tahan tubuh terhadap serangan penyakit. Kortisol, nama hormon itu, terdapat pada pria maupun wanita. Ia sering juga disebut hormon stres karena terbukti ketika stres meningkat, hormon kortisol juga akan meningkat. Dari penelitian tersebut terbukti bahwa interaksi atau hubungan positif antar sesama dapat meningkatkan kekebalan tubuh dan mengurangi risiko terserang penyakit jantung. Caranya adalah dengan menjaga hubungan yang baik, maka kadar hormon stres akan dipertahankan tetap rendah. Hasil penelitian tersebut juga mengingatkan kepada kita untuk berhati-hati di dalam menggunakan perkataan kita. Lidah adalah anggota tubuh yang kecil, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Banyak orang yang sangat boros di dalam mengeluarkan kata-kata. Kata-kata meluncur keluar begitu saja, tanpa dipikirkan dan dipertimbangkan apa akibatnya bagi mereka yang mendengarkan. Padahal kita bisa memutuskan untuk menjadi berkat melalui kata-kata yang kita keluarkan. Janganlah menebarkan stres kepada orang-orang yang ada di sekitar kita melalui perkataan kita. Tetapi jadilah bijak dengan mengendalikan kata-kata yang membuat orang lain marah, kecewa, bahkan sakit hati. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita agar kita dapat menjadi orang yang bijak, di mana lidah kita hanya mengeluarkan perkataan yang membangun dan bermanfaat. Karena itu kita perlu meminta pertolongan Tuhan agar kita dimampukan untuk menjaga lidah kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, tolonglah kami untuk bisa menjaga lidah kami, sehingga kata-kata kami tidak menyakiti orang lain, tetapi kata-kata kami bisa menjadi sarang madu yang manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang, sehingga kami dapat Engkau pakai untuk menjadi berkat bagi sesama kami. Bapa yang Maha Kasih, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berkatilah bangsa kami
agar dapat menjadi bangsa yang semakin bijaksana dan tidak mudah terprovokasi oleh kelompok orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang hanya memikirkan kepentingan dan kelompoknya sendiri. Bimbing bangsa kami agar semakin hari semakin banyak orang-orang yang memiliki karakter baik, sehingga bangsa kami semakin hidup makmur dan sejahtera karena berkat Tuhan. Berikan hikmat kepada para pemimpin bangsa kami, agar di dalam menjalankan tugasnya takut akan Engkau dan memiliki hati yang melayani masyarakat. Terima kasih Bapa. Kami berdoa bagi mereka yang mengalami permasalahan dan kesulitan hidup. Kiranya Tuhan membimbing mereka sehingga mereka menemukan jalan keluar. Kiranya Tuhan berkenan hadir untuk menolong dan memberkati mereka. Bagi mereka yang terbaring sakit, kami memohon kiranya Tuhan berkenan hadir untuk menolong, menjamah, dan menyembuhkannya. Kami ingin menyerahkan setiap aktivitas kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Kami memohon Tuhan yang menyertai dan memberkati, sehingga apapun yang kami kerjakan boleh berkenan di hati Tuhan. Dan tolonglah kami agar kami dapat menjadi saluran berkat bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh doa dan permohonan kami kepada Allah yang hidup, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu serta saudara yang terkasih. Kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.